Orang yang tidak memikirkan orang lain bukan umat Islam. Loh, Islam itu kan sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Bukan. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak memikirkan saudaranya, dia bukan umat Islam. Jadi selama umroh ini kita diajarkan memikirkan orang lain. Mikir dulu. Salah ngomong gara-gara salah mikir, salah berbuat gara-gara salah mikir. Maka pikirkan orang lain. Doakan supaya Ustaz Somad yang ngomong, yang ceramah ini juga mikirkan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, apa tanda kita ini sudah berjamaah menjalin silaturahim? Adalah rela berkorban. Betul-betul Pak Ustadz, saya selama beberapa hari ini saya terus berkorban. Kenapa? Setiap minum teh saya terus yang bayar. Mungkin korban uang enggak, tapi korban perasaan. Perasaan apa? Perasaan menunggu. Kenapa kita belum berangkat? Semua kan udah datang, Ustadz Somad belum datang. Saya habis subuh tadi nggak tidur-tidur karena takut ketiduran terlambat. Habis subuh sarapan, siap nunggu. Duduk saya melihat jendela. Jam berapa kita berangkat? Jam 7.45 Ustaz. Oke. Kenapa belum berangkat? Jamaah belum banyak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat walafiat. Kita hampir semua kegiatannya bersama-sama. Sholat berjamaah, tawaf berjamaah, sa'i berjamaah, tahallul berjamaah, makan berjamaah, belanja berjamaah. Jadi ibadah umrah ini bukan hanya sekedar ritual hubungan kita dengan Allah, tapi umrah ini juga merekatkan hubungan hati sesama kita. Mungkin kenalnya selama di umrah ini, yang sebelumnya satu kota tapi belum kenal, tapi akhirnya kita kenal. Ini yang di atas ini ustadz-ustadz kita dari Kalimantan, dari Riau, dari Duri, dari Batam, dari Makassar, dari Banjarbaru, Banjarmasin, dari Riau, dari Palembang, dari Malaysia. Nah, jadi sebelumnya lintas negara, lintas suku, lintas pulau, kita berangkat umroh bersama. Mudah-mudahan nanti setelah pulang kita bisa lebih mengeratkan lagi silaturahim ini insyaallah. Jadi usahakan setiap travel ada disimpan nomor kontaknya, buat grupnya. Jadi kita bisa saling menjalin silaturahim. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jangan pikir karena udah umrah, sudah ibadah, lalu kemudian cukup. Enggak. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Jadi dengan umrah ini, yang sebelumnya hanya lihat dari jauh, sekarang sudah dekat, sudah kenal dengan baik. 3 hari 4 hari di kota Madinah,
di kota Makkah 3 hari 4 hari, sebagiannya mulai pulang hari Senin, insya Allah sampai ke kampung, ke tempat tinggal, semakin aktif, semakin semangat beraktivitas, panjang umur, sehat badan, kita ketemu lagi di tanah suci insya Allah. Sifat manusia ini sangat individual, pribadi, sendiri. Yang penting lepas diri sendiri cukup. Tapi ketika di umrah tidak bisa begitu. Kita ini sebagai grup sama-sama masuk Masjidil Haram, ada yang membimbing di depan, tapi perhatikan juga jamaah di belakang. Saya bimbing di depan. Waktu turun dari hotel panjang, begitu satu putaran tengok hilang. Kenapa kita kemarin tawaf itu, saya ditanya, gimana perasaan Ustadz tawaf kemarin? Gimana ya? Seperti duduk di kursi pijat. Mana duduk di kursi pijat, kan dipijat, nah gitulah rasanya tawaf kemarin. Kenapa tawaf kemarin itu luar biasa? Ada 3. Yang pertama, kebetulan kita lagi weekend, hari libur, hari Kamis malam Jumat. Yang kedua, malam Jumat, Sayyidul Ayyam. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Saya seumur-umur umrah baru itulah paling dahsyat. Berapa kali kaki saya terangkat-angkat. Ini kan kita didorong dari belakang ini, nggak bisa nahan. Orang yang di depan ini marah sama kita, dia sangka kita mendorong dia, padahal kita juga kena dorong belakang. Semua mata mereka itu, yang orang Afrika, orang itu memandangnya ke saya, karena saya yang baca doa kan. Maka begitu matanya agak tajam, saya pelankan sedikit. Allahu Akbar. Jadi rupanya berjamaah ini kita tidak lagi bisa memikirkan diri sendiri. Saya kalau diri sendiri waktu zaman kuliah dulu memikirkan diri sendiri, datang putar paling dekat ke arah Ka'bah biar jangan terlalu putarannya, udah habis itu pergi minum air zam-zam, pergi sa'i, tahallul, selesai. Diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Tapi setelah kita berjamaah ini beramai-ramai, yang dipikirkan ini bukan cuman satu travel, yang dipikirkan ini adalah 1000 jamaah. Jadi kalau ditanya orang, Ustadz kesini ramai, ya adalah beberapa orang. Berapa orang jamaahnya? 1000. Apa katanya? Mudah-mudahan umrah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa tanda orang itu sudah bisa menyambung tali silaturahim? Yang pertama, tandanya adalah selalu memikirkan orang lain. Coba saya bertanya tapi nggak usah dijawab, dalam hati aja. Apakah kita memikirkan orang lain? Iya Pak Ustadz, saya selalu memikirkan kawan saya ini belanjanya apa aja. Kira-kira harga jilbab dia lebih murah atau lebih mahal? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sampai kamu sayang pada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Kalau saya makan, kawan saya udah makan atau belum? Teman saya udah makan atau belum? Nah, jadi selalu memikirkan. Mudah-mudahan pulang dari umrah ini kita menjadi orang yang memikirkan saudara kita, insya Allah. Kalau memikirkan sendiri mau cepat kita bisa, tapi ketika kita ada gerbong, ketika kita ada kawan, ada grup, ada jamaah, selalu bersama-sama. Saya tidak mengatakan diri saya sempurna. Kebetulan tadi malam pulang sholat isya, saya jalan sendiri. Pas jalan sendiri di Zam-Zam Tower, ketemulah sama kawan sahabat-sahabat ini. Mereka nanya, jalan sendiri Ustaz, kata mereka. Mereka rame.
Saya bilang yang namanya laki-laki itu jalan sendiri. Kalau jalan rame-rame itu nggak jantan, saya bilang. Mereka terdiam. Saya bilang gitu, mereka terdiam. Nggak lama kemudian datang ustazah. Saya rupanya nunggu ustazah pulang sholat. Saya selalu nunggu di depan apotik Nahdi. Ustazah, nanti saya tunggu di depan apotik. Begitu ustazah datang, baru mereka, oh ternyata nunggu. Jadi kalau kita jalan sendiri, sedangkan Nabi Muhammad SAW jalannya tidak sendiri. Dia didampingi orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Didampingi anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Didampingi anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Didampingi anak muda yang bertenaga, pemenang gulat setiap tahun di pasar Ukaz, Umar bin Khattab. Didampingi perempuan yang kaya raya, banyak harta, Khadijah. Didampingi perempuan yang setengah agama diambil dari ijtihad kepalanya, Aisyah. Didampingi oleh seorang perempuan yang rela membawa makanan sampai naik ke Jabal Sur, Asma. Didampingi oleh seorang laki-laki yang meriwayatkan hadis paling banyak, Abu Hurairah. Jadi coba kita pikirkan, kita ini kelompok yang mana? Saya ini orang tua yang bijaksana Pak Ustadz, Abu Bakar. Saya ini anak muda yang bertenaga Pak Ustadz, Umar. Saya ini perempuan bisnismen Pak Ustadz, Khadijah. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak masuk kemana-mana Pak Ustadz, Abu Lahab. Nauzubillah, nggak mungkin. Nggak mungkin kita ini kosong, pasti ada kelebihan-kelebihan. Makanya dulu anak-anak itu dinilai punya kelebihan ranking 1 kalau pelajarannya 5. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, PMP, PSPB, Pancasila. Sekarang saya tanya anak saya, Babah, kata Hazik, tanda tangan rapor. Saya tanya, ranking berapa? Kami sekarang nggak pakai ranking lagi. Kenapa berubah pendidikan kita? Karena dulu anak-anak dibilang pintar kalau 5 pelajaran. Padahal ada pelajaran yang lain, belajar berkomunikasi, belajar relasi, belajar hubungan yang baik. Jadi sebenarnya kita ini punya potensi masing-masing. Mungkin dalam bidang eksak kurang, tapi dalam bidang sosial. Ini yang hadir di hadapan saya ini semua orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan semua, insya Allah. Asal jangan lebih timbangan koper. Alah Ustadz kayak nggak belanja aja. Alhamdulillah koper saya ringan karena sudah saya kirim sebagian duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak memikirkan orang lain bukan umat Islam. Loh, Islam itu kan sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Bukan. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak memikirkan saudaranya, dia bukan umat Islam. Jadi selama umroh ini kita diajarkan memikirkan orang lain. Mikir dulu. Salah ngomong gara-gara salah mikir. Salah berbuat gara-gara salah mikir. Maka pikirkan orang lain. Doakan supaya Ustadz Somad yang ngomong, yang ceramah ini juga mikirkan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, apa tanda kita ini sudah berjamaah menjalin silaturahim? Adalah rela berkorban. Betul-betul Pak Ustadz, saya selama beberapa hari ini saya terus berkorban. Kenapa? Setiap minum teh saya terus yang bayar. Mungkin korban uang enggak, tapi korban perasaan. Perasaan apa? Perasaan menunggu.
Kenapa kita belum berangkat? Semua kan udah datang. Ustadz Somad belum datang. Saya habis subuh tadi nggak tidur-tidur karena takut ketiduran terlambat. Habis subuh sarapan, siap nunggu. Duduk saya melihat jendela. Jam berapa kita berangkat? Jam 7.45 Ustaz. Oke. Kenapa belum berangkat? Jamaah belum banyak Ustaz. Maklum, datang dari tempat jauh, persiapan. Rela berkorban. Korban harta, korban duit, korban tenaga. Enggak juga ada yang bisa dikorbankan. Korban perasaan. Menunggu kawan berangkat, menunggu kawan pulang, menunggu sholat, menunggu. Kenapa lama kali tadi pulang? Itu teman saya itu Pak Ustadz, lama sekali berdoanya. Pas dilihat dari belakang seperti berdoa, rupanya megang handphone. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika 4 hari, 5 hari di kota Makkah ini memang betul-betul terujilah kita berkorban. Ini yang hadir ini semua berkorban, ngirit uang belanja, menabung. Yang awalnya mau beli baju, mau beli ini, mau shopping, mau ke mall, tahan. Rencana mau beli skincare, karena kalau hanya memikirkan sendiri, apa kata Nabi? Man syadza finnar. Siapa yang sendiri masuk neraka. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan sampai berpecah belah. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabshalu, kalau kelahi kamu nanti gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Kelahi, sakit hati, tersinggung, kehilangan semangat. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Jadi kita alhamdulillah berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban perasaan. Ngomong kita bisa ngomong, tapi kita tahan. Apalagi ibu-ibu yang nggak kuat dengar suara orang ngamuk-ngamuk, marah-marah. Setiap mendengar suara agak kuat, ketakutan. Tapi selama beberapa hari ini insya Allah pulang dari sini udah kuat. Kenapa? Udah sering kena usir polisi. Haji. Yang saya khawatirkan karena udah 4 hari di Madinah, 4 hari di Makkah, pulang nanti ke rumah, kebetulan suaminya nggak ikut, begitu pulang, haji. Yang kita ambil yang baik-baiknya aja insya Allah, amin. Nah, pertama, yang kedua, berikutnya yang ketiga, apa tanda berhasilnya kita sudah menjalin saling silaturahim selama perjalanan ini? Kita tidak bisa merasa puas kalau hanya sendirian, mesti bersama. Ke masjid kalau cuma sendirian enggak puas, enggak nikmat, mesti bersama. Alhamdulillah sudah sama-sama. Memang saya Pak Ustadz memangnya selalu bersama sama kawan. Kenapa? Karena kalau pulang lupa jalan pulang Pak Ustadz. Selalu bersama. Sebelum berangkat di mana? Saya biasanya kalau di Madinah tempatnya sama terus, biar supaya kawan-kawan mudah nyari. Itu makam Nabi. Biasanya saya di belakang makam Nabi. Di belakang Nabi. Posisi di mana? Masih seperti yang dulu, biar mudah nyari. Pakai peci warna merah, biar dicari orang mudah. Di belakang, asal di belakang makam Nabi, terus ke belakang, mudah. Posisi di mana? Posisi lantai 3. Subuh tadi ditanya kawan, gimana bang? Udah sampai lantai 3? Belum. Ditutup polisi pintu, gak bisa naik ke atas. Kalau di tempat kita ada polisi, mudah aja, tunjukkan SIM sama helm, selesai. Sini nggak bisa. Jadi selalu nggak bisa sendirian. Merasakan kepuasan nikmat beribadah kalau bersama.
Kalau rasa itu ada dalam hati, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada, kita usahakan. Mudah-mudahan dia tumbuh selama beberapa hari ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di mana-mana ada orang meninggal, ya meninggal aja begitu aja. Tapi di sini kita nggak kenal siapa yang meninggal itu. Kita tetap ikut sholat jenazah. Setiap selesai, habis subuh sholat jenazah, habis zuhur sholat jenazah, habis maghrib sholat jenazah, habis isya sholat jenazah, ada terus. Begitulah persaudaraan. Padahal mereka orang Arab, kita Arab-Arab cemas. Kita tetap selalu bersama dengan mereka, bersama dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan juga begitu, makan bersama, jalan bersama sampai akhirnya. Tapi matikan sendiri-sendiri Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ketika merasakan nikmatnya ibadah, pasti yang kita ingat adalah orang-orang terdekat. Ingin supaya anak juga bisa sampai kemari. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat sampai kemari. Ingin supaya mantu, kawan, sahabat, teman-teman sekolah, tetangga, semuanya bisa sampai ke Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Enggak ada di antara kita ini yang dalam hatinya cukup aku aja sampai kemari, tetanggaku jangan. Enggak ada. Ada di antara ibu bapak berpikir begitu? Ada. Saya selalu dalam hati saya, kalau bisa aku tolong, kalau nggak bisa, ya Allah berikan dia rezeki supaya dia sampai kemari. Bayangkan wajahnya. Alhamdulillah Pak Ustaz, selama 4 hari di Madinah saya sudah doakan kawan saya. Selama di Makkah ini juga udah saya doakan, mudah-mudahan syanu. Yang baik-baik, yang nggak baik saya doakan jangan sampai kemari Pak Ustaz. Jangan, nggak boleh mendoakan yang tidak baik. Ketika ibu bapak mendoakan tetangga, kawan, sahabat, jiran, sekantor, teman, sekampung, itu didoakan. Pada saat itu apa kata malaikat? Amin. Walaka misluh. Ya Allah kabulkan doa orang ini. Jadi kalau kita doakan dia, ya Allah, teman saya, kawan saya, jiran saya, sahabat saya, sekantor saya, teman kuliah saya, teman sekolah saya, teman kampung saya, murahkan rezekinya, sampaikan dia ke Baitullah haji dan umrah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kamu dapat yang sama seperti yang kamu doakan. Yang belum mendoakan orang lain, masih ada kesempatan 2 malam lagi. Kami insya Allah pulang hari Senin, ada 2 malam lagi. Malam Ahad, malam Senin, sholat hajat, sholat tahajud. Kita doakan semua keluarga, kawan, sahabat, jiran, orang kampung, semuanya sampai ke Baitullah insya Allah. Amin ya rabbal. Saya Pak Ustadz belum pernah mendoakan orang lain. Siapa bilang kita belum pernah mendoakan orang lain? Ibu mendoakan saya setiap subuh, bapak mendoakan saya setiap sholat. Mana doa untuk Ustadz Somad? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Kira-kira kita masuk atau tidak? Masuk. Kenapa kita masuk? Itu kan yang didoakan wa ala ibadillahis sholihin. Karena kita juga masuk dalam golongan orang yang soleh. Karena selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas ja'alni min ibadikas sholihin. Itulah hubungan korelasi antara doa wudhu dengan sholat. Karena selesai wudhu minta jadi orang soleh. Sebelum wudhunya batal dia tetap soleh. Sampai batal pun tetap soleh. Dan setelah itu wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Yang keempat, apa tanda berhasilnya silaturahim kita selama di tanah suci ini adalah kita selalu memintakan, memohonkan kepada Allah yang terbaik. Doakan
Saya tidak minta doa yang banyak-banyak sama ibu bapak sekalian. Sama ibu, sama bapak, saya cuma minta doa satu saja, nggak banyak-banyak. Kira-kira boleh saya minta? Doanya satu, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Oh, makbul ini. Sholat rajin, puasa sunat, nisfu Sya'ban, umroh, haji. Tapi kalau matinya su'ul khatimah, ada maknanya? Hilang semua amal. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Masa di tanah suci 5 hari doanya cuma satu, Pak Ustadz? Saya mau mendoakan Ustadz banyak. Bagus. Ya Allah, Ustadz Somad matikan husnul khatimah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, gemukkan badannya sikit ya Allah. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Doakan, saling mendoakan. Datang orang kafir musyrik menyiksa sahabat Nabi, nama ayahnya Yasir, nama ibunya Sumayyah, nama anaknya Ammar. 3. Nama anaknya Ammar, nama ayahnya Yasir, nama ibunya Sumayyah. Sampai keluar kata-kata kekafiran dari dalam mulut. Sahabat ramai-ramai ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, itu Ammar, dari mulutnya sudah keluar kata-kata kekafiran. Langsung turun ayat membela Ammar. Salah satu kehebatan Ammar bin Yasir, dibela Allah dalam Al-Quran. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang yang mengucapkan kata-kata kafir maka dia kafir. Illa man ukriha, kecuali kalau dia dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, dan hatinya tetap tenang dalam iman. La ilaha illallah Muhammadur. Sahabat Nabi itu memikirkan orang lain, mendoakan. Sampai di kota Madinah, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Selama di Makkah, sholatnya menghadap Ka'bah. Sampai di Madinah, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian Nabi diejek sama orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Lihat itu, Muhammad sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai Nabi matanya menghadap ke langit. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan mengalihkan arah kiblat. Itulah dia masjid yang Bapak Ibu kemarin ziarah di Madinah, namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, 2 kiblat itu pindahnya kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram, dan pindahnya arah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu pada bulan Sya'. Dan sekarang kita sedang berada di bulan Februari. Kita sedang berada di bulan Sya'. Jadi berapa lama sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu? Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 18 bulan. 17 bulan, tergantung cara ngitungnya. 17 atau 18 bulan ngadap ke Baitul Maqdis. Lalu ketika turun ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sahabat-sahabat datang menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, yang mereka tanyakan apa? Apa yang mereka tanyakan? Yang mereka tanyakan,
bagaimana saudara kami yang meninggal, dan waktu mereka meninggal itu sholatnya ngadap ke Masjidil Aqsa. Sekarang sudah pindah ngadapnya ke arah Masjidil Haram. Selama 18 bulan mereka sholat itu, bagaimana sholat mereka ya Rasulullah? Tengok, perhatikan bagaimana mereka memikirkan orang lain. Mereka nggak mikirkan diri mereka. Mereka bukan sibuk nanya kenapa kiblat berpindah, kenapa dulu ke sana, kenapa sekarang ke sana. Enggak. Yang mereka tanyakan, bagaimana saudara kami yang dulu menghadap ke Masjidil Aqsa, sekarang pindah ke Masjidil Haram, sholatnya bagaimana? Turun ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Allah tidak menyia-nyiakan sholat mereka. Imanahum, ayat imanahum di situ maksudnya sholatahum. Allah tidak menyia-nyiakan sholat mereka. Mereka yang dulu menghadap ke Masjidil Aqsa, sholatnya diterima Allah, dan yang ke Masjidil Haram juga diterima Allah. Tapi sekarang kita sholatnya hadap ke Masjidil Haram. Jangan sampai masuk hotel nggak ada tandanya, tiba-tiba langsung sholat. Pas salah kiblat, pas ditanya, kau tadi salah kiblat, kemanapun diterima Allah. Itu dulu. Kalau sekarang kita mesti mencari arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ada seorang laki-laki di depan Ka'bah. Apa kata dia? Labbaik Allahumma syubrumah. Labbaik Allahumma syubrumah. Syubrumah itu siapa? Kata Nabi. Syubrumah itu saudara saya ya Rasulullah. Syubrumah nama orang, namanya Syubrumah. Saya hajikan Syubrumah, saya umrohkan Syubrumah. Kata Nabi, Syubrumah itu siapa? Syubrumah itu saudara saya. Menghajikan, mengumrohkan saudara, padahal diri sendiri belum. Lalu Nabi tanya, kamu sudah haji atau belum? Belum. Kata Nabi, nggak bisa. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan Syubrumah. Umrohkan dulu dirimu, baru umrohkan Syubrumah. Makanya kemarin umroh yang pertama itu umroh kita. Labbaik Allahumma umroh, nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tapi besok yang mau umroh lagi dari Tan'im, dari Ji'ranah, dari Hudaybiyah, dari Sail Kabir, maka kita bisa umrohkan saudara kita. Begitu mereka dulu. Mereka dulu mengumrohkan saudaranya sampai lupa dirinya. Orang sekarang tiap tahun umroh sampai lupa saudaranya. Kecuali yang ada di sini. Ini ingat semua. Amin ya Rabbal. Begitu cara mengobati hati yang tersinggung. Kira-kira Quran yang kita baca dengan Quran yang dibaca Nabi sama atau beda? Sama. Kira-kira kiblat tempat arah kita sholat sekarang dengan kiblat zaman Nabi sama atau beda? Sama. Nabi Muhammad yang kita sebut itu Nabi Muhammad yang dulu dengan Nabi Muhammad yang kita sebut sekarang satu atau beda? Sama. Lalu bedanya apa? Orang dulu memikirkan saudaranya, orang sekarang tidak pernah memikirkan. Termasuk tentang saudara kita yang ada di Palestina. Kita doakan itu. Bisa kirimkan duit bantuan melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kami di Riau buat penggalangan dana di halaman Masjid Raya An-Nur. Satu malam terkumpul 11 miliar. Kira-kira 11 miliar itu kalau dibelikan cendol, berenang sambil minum cendol. Mudah-mudahan semua yang menolong, dia juga nanti akan ditolong Allah insyaallah. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhih. Selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Selama kita masih mau menolong saudara kita, tolong. Saya nggak bisa nolong dengan duit Pak Ustadz, tolong dengan tenaga. Dengan tenaga nggak bisa Pak Ustadz, dengan doa. Dengan doa pun nggak bisa Pak Ustadz, mati aja. Masa dengan doa pun kita nggak bisa menolong?
Doa, tolong ke saudara kita. Nah, begitu juga kita selama di sini, doakan kawan, doakan sahabat, doakan saudara. Mudah-mudahan. Yang terakhir, apa tanda umroh kita, silaturahim kita diterima Allah? Ada perubahan. Dulu sholat zuhur jam 3, wudhu zuhur sama nyambung sampai wudhu asar. Sampai-sampai waktu mampir ke satu masjid, apa kata pengurus masjid? Pak, mohon pak, belum azan asar pak. Saya bukan sholat asar, ini sholat zuhur. Tapi setelah balik dari umrah, ada perubahan. Sampai-sampai malah terlalu cepat datang ke masjid. Pas ditanya-tanya, rupanya lupa ngerubah jam. Makanya waktu kita beda 4 jam dari Indonesia. Itu kalau yang dari Sumatera, yang wilayah barat. Adapun yang Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, bisa sampai 5 jam dan 6 jam. Ada perubahan. Perubahan fisik, bukan. Jangan nanti setelah pulang umroh yang dinilai berubah fisik. Wah, ini kayaknya ini umrohnya mabrur, ini umrohnya makbul ini. Kenapa? Setelah pulang dari umroh wajahnya putih. Rupanya karena nggak pernah ke masjid. Makan tidur. Ini Ustadz lagi ngomong siapa ini? Lagi ngomongin diri saya sendiri. Saya kan hitam, kurus. Nah, nanti dibilang, ini kayaknya Ustaz Somad ini nggak mabrur ini. Penggunaan kata mabrur dengan makbul. Kalau mabrur biasanya dipakai untuk haji. Haji mabrur. Tapi kalau umrah makbulah. Jadi kalau mau mendoakan orang, taqabbal umratana umratan makbulah. Kalau haji mabrur. Kalau perempuan mabrurah. Tapi kalau umrah makbul atau makbulah. Tapi kemarin Pak Ustadz, tetangga kami, Ustadz kami ceramah, dia bilang umrohnya mabrur. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau yang tepatnya, karena mabrur artinya diterima menjadi amal kebaikan, makbul artinya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan umroh kita ini diterima Allah Subhanahu. Kalau kita punya tali panjangnya 1 meter, ini ada tali 1 meter. Itu tali kita pakai untuk ngukur orang atau ngukur diri kita sendiri? Ngukur diri kita sendiri. Jangan yang kita kaji ini untuk ngukur orang. Kira-kira dia udah mikirkan itu belum ya? Kira-kira dia merasa puas dengan ibadahnya kalau bersama aku belum ya? Kira-kira dia sudah mendoakan aku belum ya? Kira-kira dia sudah berubah hubungannya dengan aku? Bukan. Ini kita lagi ngaji tentang diri kita sendiri. Saya sedang berpikir, apakah saya memikirkan saudara saya? Apakah saya merasa puas? Apakah saya sudah berjamaah? Apakah saya sudah mendoakan saudara saya? Apakah sudah ada perubahan? Dulu sebelum umrah, saudaranya siapa? Pejabat, orang kaya, konglomerat, artis. Tapi setelah pulang dari umrah, semua saudara, mau yang hitam, mau yang putih, mau yang tinggi, mau yang pendek. Karena ketika berada di samping Ka'bah, semuanya sama di hadapan Allah. La farqa bainal arabi wal ajam. Enggak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Enggak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Pakaiannya sama semua, pakaian ihram. Semuanya 2 helai laki-laki, sehelai di atas, sehelai di bawah. Mau yang kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, 5 poin ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita termasuk orang-orang yang tersambung tali silaturahimnya insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kepada ustadz-ustadz kita, pembimbing-pembimbing kita doakan supaya panjang umur, sehat-sehat. Sahabat-sahabat kita penyelenggara dari travel haji dan umroh, mudah-mudahan tahun-tahun depan kita bisa ketemu lagi di tanah suci. Amin ya rabbal alamin.
Kita akan lanjutkan. Saya serahkan ke Ustadz Qurtubi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.